Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Oke teman-teman semuanya, kita melanjutkan pembahasan untuk membuat bukti potong pajak penghasilan pegawai tetap. Sekaligus kita akan coba buat atau kita coba isi formulir yang sesuai dengan soal pada bagian kiri ini. Jadi soalnya adalah Tuan Sa'ad berstatus K1 MT. Jadi kalau K1 MT itu artinya dia sudah menikah, punya tanggungan satu, kemudian istrinya tuh melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Jadi istrinya pun punya penghasilan dan istrinya memutuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Nah, di sini Tuan Sa'ad statusnya MT1. Kita lihat di atasnya sebelumnya. Nah, ini soal sebelumnya. Jadi Tuan Sa'ad bekerja sebagai Direktur PT Berkah. Penghasilannya selama tahun 2020 adalah 550 juta. Wah, lumayan besar ya. Besar banget malah. Kemudian selama tahun 2020, Tuan Sa'ad juga memiliki keuntungan dari penjualan emas. Jadi selain dia punya penghasilan sebagai karyawan, yaitu sebagai direktur, Tuan Sa'ad pun punya penghasilan sebesar 48 juta. Di mana ia membeli emas tersebut seharga 50 juta. Jadi keuntungannya 48 juta. Harga belinya 50 juta, harga jualnya 98 juta. Nah, kondisi yang lain, Tuan Sa'ad itu memiliki istri dan istrinya melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Nah, ini ditunjukkan dengan kata-kata MT ini. Jadi dia memisahkan perpajakannya sendiri. Punya penghasilan istrinya 1 tahun itu 151 juta dan NPWP-nya terpisah dengan suami. Nah, tadi kan dia melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Nah, catatannya untuk istrinya adalah 151 juta itu terdiri dari penghasilan sebagai karyawan 137 juta dan punya penghasilan dari keuntungan selisih kurs ini maksudnya ya. Jadi penghasilan dari keuntungan selisih kurs yaitu 14 juta. Nah, data lain di sini ada pasangan suami tersebut memiliki deposito di tahun 2020 1 miliar. Kemudian uang tunainya 700 juta, mobilnya seharga 900 juta, kemudian tanah dan bangunan 7 miliar. Nah, ini mobilnya mobil apa nih? Mobil Fortuner. Ya, mudah-mudahan Mimin bisa ya, nanti punya. Ya, amin. Baik, teman-teman, kita coba masukkan ke sini, ke bukti pemotongan pajak penghasilan. Nah, yang pertama kita akan coba buat formulir 1721A1. Oke. Nah, ini untuk nomornya satu-satu ini bisa disesuaikan saja. Kemudian NPWP-nya tadi dalam soalnya ada tidak nomor NPWP-nya? Nomor NPWP-nya tidak ada ya. Jadi kita buat saja. Buat asal saja untuk nomor NPWP-nya. Jadi 01. Sebentar. Kita pakai pulpen dulu. Mana ini pulpennya? Sebentar. Oke, nomornya kita masukkan pakai pemisalan saja untuk NPWP-nya 01, kemudian titik 234, kemudian 5678, 8, lalu kita ambil di sini misalkan 701 0000. Nah, ini disesuaikan sajalah. Kemudian di sini masa perolehannya berarti bulan 1 sampai bulan 12, karena ini kan SPT tahunan. Oke, selanjutnya nama pemotongnya, misalkan tadi kan PT Berkah. Tuan Sa'ad bekerja di PT Berkah, berarti kita tulis PT Berkah. Nah, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Pertama, NPWP Tuan Sa'ad. Anggap saja di sini 08295 atau 172, lalu 22007. Nah, ini sesuaikan saja dengan NPWP. Kemudian nicknya anggap saja 123456789. Kemudian namanya berarti Sa'ad. Oke. Alamatnya Kampung Merdeka. Merdeka Sejahtera. Oke. Selanjutnya jenis kelaminnya berarti laki-laki karena ini Tuan Sa'ad. Kemudian kita lihat sebelah kanannya statusnya tadi. Statusnya Tuan Sa'ad kan punya anak 1, berarti K1 di sini. Nah, jabatannya dia sebagai direktur. Oke. Kemudian karyawan asing tidak ya, kode negara domisili ini disesuaikan saja. Oke.
untuk bagian identitasnya ini sesuaikan saja. Karena kita fokusnya di rincian penghasilan, penghitungan PPh pasal 21-nya. Nah, yang pertama, kita akan lihat gaji Tuan Saad. Nah, gaji Tuan Saad sebagai karyawan. Tadi kan dia punya penghasilannya 2, 1 karyawan, 2 sebagai hasil dari penjualan atas emas yang dia jual dengan harga 98 juta. Nah, kalau dari penghasilannya dia punya 550 juta. Jadi kita masukkan di sini gaji Tuan Saad sebesar 550 juta. Nah, ini yang pertama. Kita masukkan 550 juta. Kemudian selanjutnya tunjangan PPh. Nah, tunjangan PPh-nya kan tidak ada. Terus tunjangan lainnya juga tidak ada, honorarium juga tidak ada, preminya tidak ada, berarti kita lewat saja. Kita lewat. Sebentar, kita geser. Kita geser sebentar. Nah. Oke. Kita lewat semuanya. Ini dilewat. Nah, langsung masuk ke nomor 8. Jumlahnya yaitu 550 juta. Oke. Selanjutnya kita lihat, karena Tuan Saad sebagai karyawan berarti harus ada biaya jabatan. Biaya jabatannya 5%. 5% dari gaji bruto dari 550 juta. Ini kebetulan gaji brutonya 550 juta. Nah, ini kan lebih dari 6 juta karena maksimalnya harus 6 juta. Jadi kita tulis di sini 6 juta saja. Oke. Iuran pensiunnya ini tidak ada, jadi kita lewat. Kemudian jumlah pengurangannya berarti 6 juta. Maksudnya 6 juta itu dari angka yang ini. Nah, ini ditotalkan. Jadi hasilnya 6 juta. Oke. Selanjutnya kita lihat pengurangannya. Jumlah penghasilan nomor 8. Ini dikurang nomor 11. Nah, ini jadi penghasilan neto. Jadi kalau yang 550 juta itu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dengan pengurangan nomor 9 dan 10, maka ketemulah penghasilan neto. Jadi kalau 550 dikurangi 6 juta berarti 544 ya. 544 juta. Oke, kalau ada salah keliru hitungan nanti silahkan disesuaikan saja. Kemudian penghasilan neto masa sebelumnya ini tidak ada, dalam soal tidak ada. Lalu jumlah penghasilan neto penghitungan PPh yang disetahunkan, berarti ini yang 544. Nah, kita tulis kembali. Oke. Nah, kita sedikit perkecil nih. Sebentar. Nah, kita buat sini saja biar terlihat. Oke. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini untuk PTKP-nya. Berarti kalau untuk PTKP pertama wajib pajak, yaitu Tuan Ahmad. Kedua, dia sudah kawin. Ketiga, dia punya anak, 1 anak. Nah, untuk wajib pajak berarti kita kan masukkan angkanya 54 juta. Nah, ini 54 juta. Kemudian ditambah kawin 4.500.000. Kemudian 1 anak 4.500.000. Jadi kalau 54 ditambah 45, 9. 54 tambah 9, jadi di sini 63 juta. Oke, ini untuk PTKP-nya. Nah, kondisi tadi MT atau memisahkan diri istrinya dengan melakukan kewajiban perpajakan itu tidak dimasukkan ke sini. Baik, kita lanjutkan. Berarti kalau sudah dapat PTKP, dapatlah PKP. Ini dia PKP-nya 14 dikurang 15. 544 dikurangi 63. Berarti kita tulis dulu di sini nolnya banyak nih, ada 6. 4 dikurangi 3 1. 54 dikurangi 6 berarti 48. Nah, kita hitung ya 481 juta. Wow. Berarti selanjutnya kita cari tarifnya. PPh yang dipotong apa ini? PPh pasal yang disetahunkan berarti ini masuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Nah, berarti kita cari dulu pajaknya. Nah, untuk mencari pajaknya saya gunakan gimana ini? Saya gunakan di sinilah dengan warna merah. Nah, ini untuk mencari pajaknya. Jadi kalau 481 berarti kan dia ada di tarif 5%, 15%,
ada di 25% ya. Nah, karena kan 481 itu 250 juta, berarti ini 250 juta sampai 500 juta. Dan ini maksimalnya adalah tarifnya 25%. Karena dia progresif, jadi kita mulai dari yang 5%. 5% ini berarti 5% dikalikan pertama 50 juta. Ini hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian yang 15% berarti 15% dikalikan 200 juta. Nah, berapa ini hasilnya? 15 dikali 2 30 juta ya. 15% ya 30 juta. Oke. Nah, selanjutnya berarti sisanya sisanya adalah 481 juta dikurangi 200 juta, berarti 281 dikurangi sama 50 juta, berarti 231 juta. Coba kita hitung, betul atau tidak? 1, 3, 8, 4, iya betul. Nah, baru kita kalikan dengan 25%. Nah, coba kita hitung dulu ya. Oke, ini jawabannya adalah 57.750.000. Nah, berarti pajak per tahunnya 57.750 ditambah 30 juta, kemudian ditambah dengan 2.500.000. Oke, hasilnya adalah 90 juta. Nah, kita masukkan angka yang ini, 90 juta 250.000. Nah, kita masukkan di sini. 90 juta 250.000 per tahun ini pajaknya. Wow, cukup besar ya. Oke, selanjutnya PPh 21 yang telah dipotong sebelumnya. Ini tidak ada dalam soal. Jadi kita kembali ke warna biru. Oke. PPh pasal 21 terutang berarti yang ini 90 juta 250.000. Oke. Kemudian PPh pasal 21 dan PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi, ya angka yang ini berarti 90 juta 250.000. Nah, ini untuk pajak Tuan Sa'ad ketika punya penghasilan tadi 550 juta per tahun. Nah, ini yang pertama. Nah, kita lengkapi dulu identitas NPWP-nya. Anggap saja namanya NPWP-nya misalkan 01000000, anggap saja 8999, ini 8-nya di sini. 999 lalu 0000. Nah, ini disesuaikan saja. Namanya misalkan yang memotongnya tadi Sa'ad, ya sekarang Sa'id. Nah, ini Tuan Sa'id yang memotongnya. Nah, ini disesuaikan berarti tanggal 31 bulan 1 2021. Oke. 31 bulan 1. Ya. Ini Tuan Sa'id. Nah, disesuaikan saja. Nah, untuk identitas pemotong sama identitas NPWP-nya itu disesuaikan saja. Kita fokusnya di masukkan rincian untuk penghitungan PPh-nya. Nah, jadi ini yang pertama, pajak Tuan Sa'ad ketika punya penghasilan 550 juta. Nah, selanjutnya tadi informasi yang lain adalah istrinya. Istrinya itu melakukan kewajiban perpajakan sendiri juga. Nah, berarti kita buat di sini yang kedua. Oke, ini untuk bagian istrinya. Formulirnya sama 1721A1. Ini NPWP-nya disesuaikan saja. Anggap saja istrinya kerja di PT, tadi PT Berkah. Kita ambil sekarang PT Sejahtera. Nah, namanya PT Sejahtera. Kemudian NPWP-nya disesuaikan saja. Saya tidak diisi biar cepat saja. Ini kemudian 01, ini 12. Oke. Nah, kita fokus di bagian identitasnya juga disesuaikan, tapi kita anggap nama istri Tuan Sa'ad adalah kita ambil misalkan Fatimah. Nama istrinya adalah Fatimah. Nicknya 1234. NPWP-nya disesuaikan. Statusnya tadi masuk ke kategori K1 ya. Nah, ini disesuaikan saja untuk pengisiannya. Nah, kita akan fokus di ini jenisnya perempuan. Kita fokus di sini. Di rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Oke, yang pertama, gajinya. Gajinya tadi istrinya punya penghasilan sebagai karyawan yang ini berarti.
137 juta. Nah, kita masukkan di sini. Kita geser di sini 137 juta. Ini yang pertama. Kemudian rincian yang lainnya tadi tidak ada, jadi kita lewat saja. Ini lewat. Nah, ini jumlah penghasilan brutonya berarti 137 juta. Oke. Kemudian kita lihat di sini biaya jabatannya berarti 5% dikalikan 137 juta. Nah, kita hitung dulu 5% dikalikan 137 juta, jawabannya adalah jawabannya ini ada di angka 6.850.000. Nah, tapi karena batas maksimalnya adalah 6 juta, jadi kita ambil di sini 6 juta saja. Iuran pensiun ini tidak ada. Kemudian jumlah pengurangannya berarti 6 juta. Nah, sisanya berarti jumlah penghasilan neto. 137 dikurangi 6 juta berarti 131. Ini berarti dapat 131 juta. Kemudian selanjutnya kita lihat nomor 13. Nomor 13 itu penghasilan neto sebelumnya itu tidak ada. Kemudian jumlah penghasilan neto yang disetahunkan ini 131. Kemudian PTKP-nya. Nah, untuk PTKP-nya kita lihat. Tadi kan kondisinya pada dasarnya dia istri Tuan Ahmad. Jadi yang pertama adalah wajib pajaknya dulu. Nah, untuk wajib pajaknya berarti di sini kita masukkan hanya 54 juta. Jadi cukup hanya wajib pajaknya saja. Kenapa hanya wajib pajaknya saja? Karena kondisi untuk anaknya tadi sudah dimasukkan ke Tuan Ahmad. Nah, sudah dimasukkan ke sini. Nah, ini dia. Ini. Kemudian Tuan Ahmad pun sudah masukkan kategori kawin atau punya istri. Jadi di sini yang kita masukkan hanya PTKP untuk istrinya saja, yaitu untuk Nyonya Fatimah saja. Untuk Ibu Fatimah saja. Jadi 54 juta kita masukkan di sini. Anaknya tidak dimasukkan di sini karena sudah dimasukkan di Tuan Ahmad. Tuan Saad, maaf. Selanjutnya penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Nah, ini untuk PTKP-nya berarti. Berarti 131 dikurangi 54 juta. Ini jawabannya 7. Kemudian di sini 12 kurang 5 7. 77 juta. Nah, berarti ini kategorinya masuk ke lebih dari 50 juta. Berarti ini PKP-nya kena 2 tarif. Nah, kita tarifnya gunakan di atas. Nah, kita di sini. Tarif yang pertama itu 5%, tarif yang kedua itu 15%. Yang 5% berarti 5% kita kalikan 50 juta. Ini dapat 2.500.000. Kemudian sisanya ini 15%. Kita kalikan dengan 27 juta. Dari mana 27 juta? Dari 77 juta dikurangi 50 juta. Jadi kita hitung dulu. Jawabannya adalah 4.050.000. Kita tambahkan di sini 4.050.000 ditambah dengan 2.500.000. Ditambah, kita hitung dulu. Hasilnya adalah 6.550.000. Kita masukkan di sini 6.550.000. Nah, ini untuk gaji untuk PPH Ibu Fatimah sebagai istri dari Tuan Saad. Selanjutnya kita masukkan ke PPH yang telah dipotong sebelumnya. Ini tidak ada ya. Kemudian PPH terhutangnya berarti yang angka ini 6.550.000. Selanjutnya PPH yang telah dilunasi yang ini berarti 6.550.000. Di sini nama NPWP-nya ini disesuaikan saja. Namanya misalkan siapa misalkan ya? Abu Bakar. Sini disesuaikan saja. Ini untuk formulir 1721 istri dari Tuan Saad. Nah, ini untuk Tuan Saad.
Oke, ini untuk Ibu Fatimah, untuk istrinya. Jadi perbedaannya hanya di PTKP-nya saja sebetulnya. Nah, selanjutnya kita akan coba hitung Tuan Saad dan Ibu Fatimah ini. Jadi kalau kita hitung perhitungannya, kita gunakan lembar perhitungannya. Kita gunakan di sini saja. Yang pertama adalah ini untuk misalkan kita bagi dua di sini. Kita ambil bagi dua di sini. Nah, sebelah kiri ini untuk suaminya, untuk Tuan Saad, ini untuk istrinya. Nah, pertama ini berarti gajinya dulu. Gajinya berarti tadi Tuan Ahmad punya gaji 550 juta. Kita masukkan di sini. Oke, kemudian istrinya kita masukkan di sini, tadi angkanya 137 juta. Oke. Selanjutnya tunjangan PPh-nya tidak ada. Yang ada di sini penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di mana ini? Kita tambahkan di sini. Misalkan kita ganti di sini dengan kata-kata misalkan penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri. Oke, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Yang tadi kita masukkan angka punya penghasilan emas untuk Tuan Ahmad 50 juta, kita masukkan di sini. Oke, kemudian tadi istrinya juga punya penghasilan yaitu 14 juta. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya jadi kita ulang. Ini ada sedikit kekeliruan. Karena kan yang pertama, jadi kondisinya ketika ada suami istri, kemudian istrinya melakukan kewajiban perpajakan sendiri, dia punya NPWP sendiri. Setelah kita menulis di formulir 1721 untuk suaminya, ini untuk suaminya, untuk Tuan Saad, di mana kita dapatkan tadi pajak terutangnya khusus untuk penghasilan yang diterima sebagai direktur yaitu 90.250.000. Kemudian sang istri yang punya penghasilan penghasilannya gaji pokoknya adalah 137 juta. Kemudian penghasilan pajaknya menjadi kewajiban pajaknya menjadi 6.550.000. Maka selanjutnya kita akan menghitung penghasilan yang diterima suami istri tersebut dalam tahun tersebut. Nah, ini formulir yang kita gunakan bukan formulir 1721. Jadi kita akan menghitung yang pertama adalah penghasilan sebagai karyawan dan yang kedua adalah penghasilan lainnya. Nah, kita masukkan di bagian sini. Nah, ini dia. Kita masukkan di sini. Nah, sebentar kita perkecil dulu. Kita sesuaikan. Jadi kita masukkan penghasilan keduanya, di mana penghasilan keduanya itu penghasilan sebagai karyawan dan penghasilan lain yang diperoleh. Jadi kita masukkan di sini. Oke, jadi kita coba masukkan di sini. Yang pertama adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan pekerjaan bebas. Nah, ini yang kita masukkan dari penghasilan neto yang telah kita hitung di formulir 1721. Nah, kita masuk di sini. Kita ambil dulu 1721 penghasilan netonya untuk Tuan Saad. Nah, kita lihat penghasilan neto. Nah, angka yang ini 544 juta. Kita masukkan angka 544 juta ini ke perhitungan yang ini 544 juta. Nah, jadi yang dimasukkan ini adalah penghasilan neto per tahunnya. Untuk istrinya berarti kita ambil lagi di sini. Untuk istrinya bukan yang 137, tapi yang kita masukkan yang ini. Yang 131. Nah, ini lembar tambahan untuk suami istri yang istrinya melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Nah, ini dia. MT, melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Atau bisa juga untuk yang pisah harta juga bisa. Ini gunakan lembar penghitungan penghasilan pajak terutangnya. Nah, istrinya berarti tadi 131. Nah, yang dimasukkan di sini adalah penghasilan netonya. Kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini tidak. Penghasilan neto
dalam negeri lainnya. Nah, ini yang lainnya, yang dimasukkan yang lainnya. Yang mana yang lainnya? Sebentar, kita lihat dulu. Berarti angka yang ini untuk suaminya tadi punya penghasilan 50 juta dari jual emas. Kita masukkan di sini 50 juta. Nah, untuk istrinya tadi punya penghasilan 14 juta dari selisih kurs. Nah, kita masukkan di sini 14 juta. Oke. Nah, yang nomor 2 penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Oke. Ini bukan pekerjaan bebas ya, terbalik kita letakkannya. Yang harusnya di sini 544 juta. Karena kalau karyawan kita nomor yang 2. Kalau yang nomor 1 itu pekerjaan bebas. Jadi bukan. Oke, sudah dapat. Selanjutnya kita jumlahkan. Kalau ada nomor satunya silahkan dijumlahkan dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, karena hanya ada nomor 2 dan nomor 3, jadi kita jumlahkan. Untuk yang suaminya itu 594 juta. Nah, ini penghasilan neto yang diterima per tahun, baik dari karyawan sekaligus dengan jual emas. Kalau yang istrinya tadi 131 juta ditambah 14 juta, berarti 145 juta. Oke, jadi sekali lagi yang kita masukkan adalah penghasilan netonya yang sudah kita hitung dari formulir 1721. Nah, ini dia, ini untuk suaminya. Kemudian ini untuk istrinya, 131. Oke, selanjutnya kita akan coba hitung pajak terhutangnya. Nah, kita lihat nomor 7, kompensasi kerugian. Ini kan tidak ada kompensasi di dalam soalnya. Kemudian nomor 6 dikurangi nomor 7, karena tidak ada berarti kita tulis kembali. Ini 594 juta. Ini 145 juta. Oke. Selanjutnya kita lihat jumlah penghasilan neto suami dan istri. Nah, ini dijumlahkan berarti. Yang mana yang dijumlahkan? Oke, yang kita jumlahkan adalah angka yang ini dia, A8 3 tambah A8 4. Jadi yang ini. Ini dan ini kita jumlahkan. Kita masukkan di sebelah sini. Berarti 594 ditambah 145. Kita tulis nolnya dulu. Ada 6. Nah, 5 ditambah 4, 9. Kemudian 4 ditambah 9, 13. Simpan 1 berarti 7. 739 ya. Coba kita hitung. 9, 13 bawah 1. Ya, 739. Jadi 739 juta. Itu penghasilan neto suami istri tersebut, baik dari sebagai karyawan dan juga sebagai penjual emas, serta ada keuntungan dari pekerjaan yang lain dari selisih kurs tadi ya. Oke, selanjutnya kita cari PTKP-nya. Nah, PTKP-nya berarti PTKP dari si suami. Tadi kita lihat PTKP suami itu ada di 90 mana PTKP-nya. PTKP-nya penghasilan kena pajaknya. Nah, ini ada di angka 63 juta. Ini untuk suaminya. Kita tulis dulu suaminya PTKP-nya 63 juta. Nah, ditambah PTKP sang istri. Tadi kan istrinya hanya ini 54 juta. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, jadi digabungkan untuk PTKP-nya ketika kita menghitung semua penghasilan yang diterima suami tersebut, baik dari gaji ataupun yang lainnya. Nah, kita hitung berarti ini ada di angka 117 juta. Oke, sudah dapat. Sekarang kita cari penghasilan kena pajaknya. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya tinggal kita kurangi ini. Nah, ini 2, kemudian ini 2, ini 6. Nah, 622 juta. Nah, berarti dia kena tarif sampai 30%. Yang ini kalikan 50 juta. Ini kita kalikan 200 juta. Ini kita kalikan 250 juta. Oke. Selanjutnya, ini sisanya berarti. Nah, berarti 250 tambah 250, 500. Berarti sisanya adalah 122 juta. Coba kita hitung, kalau ditotalkan ini harus 622 juta.
200 tambah 50, 250 tambah 250, 500. 500 ditambah 122, 622. Oke, sudah dapat. Nah, untuk yang pertama, tarif pertama ini ada 2.500.000, pajak terutangnya. Tarif yang kedua ini ada 30 juta. Oke, tarif yang ketiga ini ada 62.500.000. Nah, selanjutnya kita hitung dulu 30% dikalikan 122. Oke, kalau 3 dikalikan 122 itu 366. Nah, nolnya kita coret 1 ya. Ya, coret 2 boleh. Berarti ditambah 0, 4 tambah 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 36.600.000. Oke, jadi ini kita sedikit perbaiki biar rapi. Nah, ini ada di angka 36.600.000. Kita lihat nolnya 3, 4, 5. Oke, ya betul, 36.600.000. Oke, selanjutnya kita cari jumlah pajak terutangnya. Nah, ini kita gabungkan. Nah, sebentar saya hitung dulu ya. Oke, jadi setelah dihitung, ini kita totalkan 2.500.000 tambah 30 tambah 62.500 tambah 36.600. Ini ada di angka 131.600.000. Nah, ini pajak gabungan, pajak terhutang suami istri tersebut, yaitu Tuan Saad dan Ibu Fatimah tadi ya namanya. Oke, selanjutnya kita lihat PPh terutang yang ditanggung suami. Nah, tadi yang ditanggung suami itu ada berapa rupiah tadi? Kita lihat dulu. Oke, jadi untuk mencari pajak PPh terutang yang ditanggung suami, ini caranya di sini kita lihat. A8 dibagi B, berarti yang ini. Yang ini A8, 594.000. Nah, kita buat di sini 594 juta. Ini 9 ya. 594 juta. Ini merupakan penghasilan bersih dari Tuan Saad atau dari suaminya. 594. Sebentar, kita perbaiki dulu. 594 juta. Kemudian dibagi dengan total penghasilan bersih keduanya, yaitu yang ini. 739 juta. Sorry. Kita bagi di sini 739 juta. Baru kita kalikan dengan besarnya pajak terutang, yaitu 131.600. Ini untuk suaminya. Untuk istrinya sama berarti. Istrinya kita bagi dengan angka sama 739 juta. Nanti kita kalikan dengan angka yang sama 131.600. Kemudian atasnya adalah yang penghasilan bersihnya 145 juta. Nah, 145 juta. Oke. Nah, jadi kita hitung di sini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa. Sebentar saya hitung dulu ya. Oke, jadi yang suaminya ini ada di kisaran 105.778 619, sekian. Nah, kita masukkan di sini saja 105.778 619. Nah, untuk istrinya kita masukkan juga sekarang 145 juta dibagi 739 juta dikali 131.600.000. Hasilnya adalah kita masukkan hasilnya di sini adalah 25 juta 821 380, sekian. Kita masukkan angka seperti ini saja. 25, 821, 380. Nah, ini kalau ditotalkan hasilnya akan sama ini. 131. Jadi, total dari pajak istri dan suami ini ditotalkan harus 131.600. Tapi ini ada koma sekian. Oke. Kita sudah dapatkan untuk PPh gabungannya, PPh terutang suami istri tersebut. Nah, tinggal kita berikan di sini penjelasannya. Ini 2020. Ini nama suaminya tadi siapa? Namanya Tuan Saad. Ini disesuaikan saja, Tuan Saad. NPWP-nya disesuaikan. Tanda tangan di sini Tuan Saad.
Kemudian istrinya tadi namanya Fatimah, NPWP-nya juga disesuaikan. Kemudian tanda tangan di sini. Oke, sudah selesai untuk pertama formulir 1721 untuk suaminya ketika punya penghasilan sebagai karyawan. Ini formulir 1721 untuk istrinya ketika kondisinya dia sebagai karyawan juga. Kemudian ini tambahan perhitungan ketika mereka memisahkan harta, di mana mereka punya penghasilan selain sebagai karyawan, juga mereka punya penghasilan dalam negeri lainnya. Kita masukkan di sini, ternyata pajaknya keduanya punya pajak terutang 131.600.000. Tapi kalau masing-masing suaminya itu 105, istrinya 25 juta sekian. Oke, setelah dapat, selanjutnya kita akan masukkan ke formulir SPT tahunan, yaitu 1770S. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini 2020, kita masukkan dulu. Oke, ini disesuaikan saja namanya tadi. NPWP-nya ini NPWP Tuan Saad, nama wajib pajaknya tadi Saad. Nah, seperti ini. Kemudian pekerjaannya tadi dia sebagai direktur ya, atau pegawai swasta, berarti nomor teleponnya disesuaikan, semuanya disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan fokus di penghasilan netonya. Nah, kita akan fokus di bagian sini. Ini yang pertama, penghasilan neto. Kita perbesar sedikit ya. Nah, ini dia. Sedikit lagi. Oh, terlalu besar. Nah, cukup. Oke, kita masukkan di sini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini yang kita masukkan adalah penghasilan neto ya. Jadi yang kita masukkan adalah penghasilan neto dari Tuan Saad. Kalau tadi berarti kita coba cek dulu. Kita cek di sini saja. Penghasilan neto Tuan Saad per tahun. Nah, ini dia. 544. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini kita hapus saja. Kita tutup saja. Kita bagi dua di sebelah sini. Oke. Nah, kita masukkan di sini Tuan Saad 544. Oke. Nah, 544 juta. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya tadi ada 50 juta. Nah, kita masukkan di sini 50 juta. Oke. Selanjutnya penghasilan luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan itu 1, 2, 3 kita tambahkan, berarti ini 594 juta. Oke. Zakatnya tidak ada ya. Nah, kalau ada zakatnya tinggal dimasukkan. Penghasilan neto setelah pengurangan zakat. Nah, ini berarti masih sama. 594 juta. Oke, selanjutnya penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, ini berarti yang Tuan Ahmad ini masuk ya, K1. Tadi penghasilan kena pajaknya berarti ini penghasilan tidak kena pajak. Oke, berarti kita masukkan ini yang angkanya tadi, yang hanya Tuan Ahmad. Berapa tadi ya? Kita coba cek dulu. Untuk Tuan Ahmad, PTKP-nya tadi ada di angka 63 juta. PTKP-nya. Nah, ini 63 juta. Boleh kita masukkan di sini. Sebentar. Nah, ini boleh penghasilan kena pajak. PTKP-nya tadi 63 juta, atau dilewat juga tidak apa-apa lah. Atau kita masukkan saja 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya berarti ini tinggal dikurangi saja. Tadi hasilnya berapa? Kita lihat di sini. Mana tadi? 63, 481 ya. Kita masukkan di sini 481. Oke, 481 juta. Kemudian PPh terutang untuk Tuan Ahmad tadi ada di angka yang telah tadi kita hitung, yang dia sudah digabung dengan istrinya. Nah, ini dia 105 juta berapa tadi? 105 juta 778.619. 778.619. Nah, kemudian di sini yang harus kita ingat selanjutnya adalah
Pengembalian pengurangan PPh pasal 24 ini tidak ada ya. Kemudian selanjutnya kita lihat jumlah PPh terutang ini 105.778.619. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya di sini bagian D, kredit pajak. PPh yang dipotong dipungut yang lain ditanggung pemerintah ataupun yang lainnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk nomor 12 ini kita masukkan dari yang pertama dari angka 15778.619 ini kita bagi dua. Yang pertama ini terdiri dari PPh atas penghasilan sebagai karyawan. Berarti kita kembali lagi ke sini. Tuan Ahmad itu tadi PPh sebagai karyawan itu berapa? Nah ini 90 250 ya. Oke, ini 250. Nah, kita masukkan di sini 90 250. Nah, ini untuk PPh atas gaji sebagai karyawan, sebagai direktur. Nah, sisanya adalah yang kita masukkan yang ini. Ini masuk kategori atas gaji atau penghasilan lain dalam negeri sebagai tadi dalam soalnya itu menjual emas yang 50 juta. Nah, ini menjual emas, mendapat keuntungan emas 50 juta. Nah, kita masukkan di sini. Berarti tinggal kita kurangi saja berarti ini. Ini 619, ini 8, ini 2, ini 2, kemudian 5, 1. Nah, ada 15 juta. 15 juta 228.619. Ya, ini untuk PPh-nya. Jadi ini terdiri dari ini ngambil dari sini ya. Ini PPh atas gaji sebagai karyawan. Ini PPh karena jual emas, dapat keuntungan. Nah, selanjutnya ini tidak ada PPh 25 juga tidak ada, fiskal tidak ada. Kemudian nomor 15 jumlah kredit pajak 14A, B ini tidak ada semuanya ya. Oke, kita lewati. Selanjutnya bagian E, PPh kurang bayar. Nah, untuk PPh kurang bayarnya adalah yang mana? Nah, PPh kurang bayarnya adalah yang emas saja. Jadi yang angka 15 juta. Jadi kita masukkan di sini di bagian E ini. Yang pertama adalah kita masukkan ini 15 juta 228.619. Nah, jadi ini yang kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan nomor 17-nya, kita lihat ini tidak ada. Nomor 18 juga angsuran pajak 25 tidak ada. Kemudian lampirannya, nah ini tinggal mengikuti saja lampirannya dan lain-lain, ini tinggal mengikuti. Nah, yang ada tadi fotokopi formulir 1721 tadi kita sudah buat, termasuk bukti potongnya. Kemudian surat setoran pajak ini anggap saja sudah ada. Kemudian surat setoran pajak pasal 29 ini tidak ada. Surat kuasa khusus bila dikuasakan ini kalau ada, kalau tidak ada ya sudah. Nah, selanjutnya tinggal kita isi wajib pajaknya. Kemudian tanggalnya ini disesuaikan. Berarti ini masuk ke 2021 ya. Tadi kan soalnya 2020, jadi ini 2021 karena SPT tahunan. Ini bulan 3, kemudian tanggal 30, bulan Maret ya. Namanya ini Saad. Kemudian NPWP-nya tadi disesuaikan, tanda tangan. Oke. Selanjutnya coba kita lihat ada yang ketinggalan tidak. Oh, ini bisa masukkan ini 30, kemudian ini bulan 3 tahun 2021. Nah, seperti ini. Nah, ini perhitungan untuk formulir 1770 Tuan Ahmad, di mana Tuan Ahmad punya penghasilan sebagai karyawan dan punya penghasilan karena menjual emas. Nah, yang istrinya bagaimana? Istrinya masuk di formulir yang ini. Untuk istrinya nanti formulirnya, formulirnya untuk istrinya, kita masuk dulu ke formulir berapa ini? Kita lihat dulu. 1770S1.
Oke, jadi ini selanjutnya kita masukkan kategori, kita lihat ada bunga, ada royalti, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bunga tidak ada, royalti tidak ada, ini semuanya tidak ada. Kemudian kita lanjutkan keuntungan dari penjualan atau pengalihan. Nah ini tadi kan ada keuntungan penjualan emas. Berarti yang kita masukkan adalah yang keuntungannya, yaitu berapa tadi, 50 juta. Jadi kita masukkan di sini 50 juta. Oke. Karena hanya ada keuntungan emas. Kalau penghasilan lainnya ini tidak ada. Kemudian kita lihat lagi bagian B-nya, sumbangan, warisan, klaim tidak ada semua ya. Kemudian bagian C-nya, tadi pemotongnya adalah PT Berkah ya. Ya, PT Berkah kalau tidak salah. Nah, ini disesuaikan nomor pemotongnya, nomornya juga disesuaikan, tanggalnya juga disesuaikan. Kemudian kalau tanggalnya tadi berarti 31 bulan Januari ya, 2021. Nah, kemudian jenis pajaknya ini PPh 21. Kemudian nomor urutnya tadi disesuaikan saja. Kemudian jumlah yang dipotongnya adalah, berarti ini yang PPh 21 itu angka 100 berapa tadi, 105 sekian ya. Mana tadi? 105 778 619. Nah, kita masukkan di sini 105 778 619. Nah, ini untuk PPh gajinya. Berarti ini formulir 1770 itu untuk lampiran SPT tahunan orang pribadi ketika dia punya penghasilan sebagai karyawan, plus dengan penghasilan neto lainnya. Oke, ini sudah. Kita tutup dulu, kita perbesar coba. Oke, seperti ini. Nah, enak kelihatannya. Oke, selanjutnya berarti di sini kita masukkan jumlah bagian C. Berarti yang ini 105 778 619. Oke, sudah. Kemudian masuk ke formulir selanjutnya. Lampiran selanjutnya adalah 1770S yang kedua. Nah, untuk yang kedua, bunga deposito pajak total ini tidak ada semuanya ya. Kita lewati karena tidak ada semuanya. Nah, yang kita isi adalah bagian B-nya. Daftar harta pada akhir tahun. Nah, ini bagian B-nya kita isi dari soal. Nah, kita perkecil kembali. Nah, ini dia. Kita kembali ke sini. Nah, ini. Kita masukkan jenis hartanya. Yang pertama, dia punya deposito. Tanya. Deposito. Kemudian ada lagi uang tunai, cash. Kemudian ada lagi dia punya mobil. Kemudian dia punya tanah dan bangunan. Nah, jadi ada 4 harta. Nah, ini nomornya disesuaikan saja. Kemudian tahun perolehannya tadi semuanya tahun 2020 semuanya. Oke, harga perolehannya tadi katanya deposito 1M. Kemudian uang tunai 700 juta, mobilnya 900 juta, tanahnya 7M. Oke, sudah dapat. Nah, kita hasilkan, totalkan 1 tambah 7 8. 8 tambah 1,6 9,6 M ya. 9,6 M. Oke. Kemudian di sini keterangannya ini sesuaikan saja. Nah, ini disesuaikan saja untuk keterangan. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat di bagian C-nya, nama pemberi pinjaman tidak ada semuanya. Oke, bagian C tidak ada. Oke, kita lihat dulu. Bagian C-nya tidak ada, B, C. Oke. Nah, kalau di sini untuk formulir 1770 S2 bisa juga ditambahkan di sini. Di sini kita tambahkan dengan siapa namanya? Daftar susunan anggota. Jadi kita tambahkan di sini bagian D, daftar susunan anggota. Tapi kalau tidak ada ya sudah, berarti cukup sampai sini.
Ini bagian D ya. Jadi di sini namanya tadi ada Fatimah. Kemudian hubungan keluarganya, hubungan keluarga Fatimah itu sebagai istri. Anaknya misalkan namanya Ali. Oh salah. Anaknya misalkan Sa'ad, Fatimah misalkan namanya Usman. Nah, ini anak. Nah, ini data tambahan saja sebetulnya. Tadi di sini statusnya atau pekerjaannya boleh pekerjaan, ini sebagai tadi pegawai swasta karena dia bekerja juga. Ini misalkan sekolah. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai untuk suami istri yang keduanya punya penghasilan sebagai karyawan dan keduanya juga punya penghasilan lain. Nah, cukup panjang juga videonya ya. Baik teman-teman, sekali lagi yang pertama, langkah pertama adalah buat formulir 1721 untuk mencari PPh 21 atas gaji yang diterima suami. Kemudian cari juga PPh 21 atas gaji yang diterima oleh istri, di mana yang suami itu berarti wajib pajak, kawin ditambah tanggungan. Ini untuk PTKP-nya. Kalau istri, dia hanya wajib pajaknya saja, yaitu 54 juta. Setelah itu kita hitung keduanya, di mana keduanya punya penghasilan neto masing-masing, kemudian punya penghasilan dalam negeri lainnya masing-masing. Nah, ini ditambahkan semuanya penghasilan netonya, kemudian ditotalkan total dari penghasilan neto keduanya setelah punya penghasilan sebagai karyawan, punya penghasilan lainnya, lalu cari pajak terhutangnya. Nah, untuk PTKP-nya ini perlu diingat, ini PTKP suami. Lihat ke 1721. Ini juga PTKP istri, lihat ke 1721. Totalnya PTKP-nya adalah 117 juta. Kemudian didapat PKP-nya 622 juta, dihitung pajaknya. Setelah dihitung pajaknya, ini pajak keduanya, pajak suami istri. Kemudian dibagi. Pajak suami itu berarti penghasilan neto dibagi penghasilan neto suami dibagi jumlah penghasilan neto antara suami dan istri dikali pajaknya. Kemudian untuk yang istri, berarti penghasilan neto istri 1 tahun dibagi total penghasilan suami istri dikali dengan pajaknya gabungan. Nah, ini didapatkan. Nah, setelah ini selesai, baru kita masuk ke formulir-formulir 1770 untuk pengisian. Ini SPT Tuan Sa'ad. Bisa dilihat sendiri. Kemudian di sini SPT 1770 yang S1 sampai 1770 S2. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.